Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kelas baca kitab Arab Gundul. Ini kita sampai di pembahasan tentang kana wa akhwatuha, yaitu kana dan juga saudara-saudara kana. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa basic dari kana wa akhwatuha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. harus ada pondasi yang berupa mubtada sama khobar. Kalau pondasinya adalah mubtada sama khobar, maka tentunya nanti di saat ada kana, aturan yang ada pada mubtada khobar perlu untuk dirubah. Contohnya Zaidun qaimun menjadi kana Zaidun qaiman, kana Zaidun qaiman. Yang sebelumnya dibaca qaimun sebagai khobarnya mubtada, tapi setelah ada kana maka nanti dia menjadi khobar dari lafadz kana dan dia wajib hukumnya untuk dibaca nasab. Kana Zaidun qaiman. Si Zaid tadinya dia berdiri. Baik. Ini nanti berlaku untuk kana dan juga semua perubahannya. Baik nanti fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, ataupun nanti mungkin isim fa'il, atau mungkin nanti isim maf'ul. Semua juga bisa beramal sebagaimana amalnya kana untuk merofakkan isim serta menasabkan khobar-khobarnya. Ini untuk kana ini disebut sebagai nawasikhul ibtida. Nawasikhul ibtida. Karena dia itu fungsinya adalah merusak amal dari mubtada dan juga khobar-khobarnya. Ini untuk tarfa'ul ism tentang sebelum khobar. Ini pun nanti berlaku untuk lafaz-lafaz yang disebut oleh para ulama nahwu dengan istilah akhwat. Dengan istilah para akhwat. Akhwatnya kana wa akhwatuha. Ini kana beserta akhwat-akhwatnya. Ini bisa saudara-saudaranya, bisa teman-temannya, bisa satu rumpun dengan kana. Semua amalnya sama, merofakkan isim serta menasabkan khobar-khobarnya. Apa diantaranya? Ini yang kita bahas untuk pertemuan kita hari ini insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak mudah untuk lupa insyaallah ya rabbal alamin. Kita perhatikan di antara saudara-saudaranya kana itu adalah lafaz asbaha. Artinya menjadi. Ini kata asbaha nanti digunakan biasanya adalah bisa secara umum ataupun bisa kejadian di saat pagi hari. Nanti melalui contoh nanti insyaallah akan mudah. Kemudian Adha ini menjadi, terjemah juga menjadi, cuma nanti kejadiannya di saat waktu duha. Kemudian dhalla, kemudian amsa, kemudian bata, kemudian sara, sampai yang ke-12 itu. Kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah kata asbaha. Artinya di situ adalah jadi ataupun menjadi. Apa di antara contohnya? Contohnya di situ adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering,
Ini ada kata asbaha. Kemudian dia ini ada lafaz yang dibaca rafa, yaitu yang berupa kata ma'ukum. Saat misalnya ditanya kenapa kata ma'ukum itu dia kok dibaca rafa, maka nanti jawabannya karena dia itu sebagai isimnya kata asbaha. Kemudian kenapa kata ghauran dia ini kok dibaca nasab? Karena dia ini sebagai khobarnya kata asbaha. Kemudian di contoh berikutnya itu ada kata adha. Adha ini menjadi artinya cuma kejadiannya adalah di saat waktu duha. Contohnya di situ adha syari'u muzdahimah. Jalan raya telah menjadi macet. Saat misalnya ditanya, ini kapan kejadiannya? Adalah di saat waktu duha. Kok disimpulkan di saat waktu duha? Kenapa? Karena di sini penggunaannya adalah kata adha. Insyaallah ya. Kemudian kata dhalla. Dhalla ini pun artinya adalah menjadi. Artinya adalah menjadi. Cuma nanti lebih cenderung kejadiannya adalah di saat waktu siang hari. Contohnya dhallal mataru ghaziran. Hujan menjadi deras. Kapan ini? Yaitu di saat siang hari. Hujan menjadi deras. Kemudian ada lagi itu adalah amsah. Ini pun amsah di antara saudara-saudaranya kana. Dan dia pun beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafakkan isim serta menasabkan khabarnya. Contohnya adalah amsa. Al-amilu mut'ibah. Seorang pekerja menjadi letih. Kapan kejadiannya? Adalah di saat sore hari. Begitupun contoh amsa az-zahru dzabilah. Bunga menjadi layu. Kapan kejadiannya? Adalah di saat sore hari. Kemudian contoh berikutnya, ini mudah dimengerti semua insyaallah, tinggal nanti dihafalkan saudara-saudaranya kana itu apa saja. Kemudian kalau kita dapatkan dia berada dalam suatu susunan, maka nanti tinggal kita berikan suatu amal sebagaimana amalnya kana. Kemudian contoh berikutnya adalah kata bata. Batal misbahu muttaqada. Lampu ini menjadi dinyalakan. Kapan kejadiannya? Adalah di saat malam hari. Kemudian di antara saudara kana ini adalah lafaz soro. Ini soronya bukan soro orang Jawa ini. Tahu soro orang Jawa? Apa soro? Sengsara. Sengsoro. Soro. Contohnya di sini soro thawbu qasira. Baju tersebut sudah menjadi robek. Ini tanpa terikat tentang waktu kejadian, tentang pagi hari, sore hari ataupun siang hari. Pokoknya kata soro di sini diartikan menjadi. Baju tersebut sudah menjadi pendek. Soro thawbu qasira, yang sebelumnya panjang, sebelumnya longgar karena orangnya tumbuh, karena dia tinggi sehingga kemudian dia menjadi sempit. Sara thawbu qasira. Termasuk diantaranya adalah sara thawbu sara al-jawu sahwan. Ini cuaca menjadi cerah. Sara al-jawu sahwan. Itu tadi ini adalah kata sara. Kemudian di contoh berikutnya di situ adalah lafaz laisa. Lafaz laisa ini dia selalu menjadi juga saudaranya kata kana. Artinya saudara di sini ini dia bisa beramal sebagaimana amalnya lafaz kana. Cuma nanti bedanya di sini ini adalah penggunaan kata laisa
itu digunakan untuk menafikan, digunakan untuk menafikan. Contohnya laisal amilu nasyitan, pekerja tersebut tidak giat. Lafaz al-amilu yang dibaca rafa sebagai isimnya laisa, kemudian nasyitan dia sebagai khobarnya lafaz laisa. Jadi intinya bahwa lafaz-lafaz ini dia bisa beramal sebagaimana amalnya kana dan tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat. Artinya kalau kita dapatkan lafaz ini, dia ini kita jumpai dalam suatu susunan, maka perlu untuk kita berikan amal sebagaimana amalnya laisa. Kemudian nanti yang dibahas adalah yang contoh berikutnya itu, dia bisa beramal adalah kalau memenuhi syarat, diantaranya adalah harus dahului oleh nafi ataupun dahului oleh nahi. Kita perhatikan apa itu? Kita perhatikan tadi ini ada yang anak kasih kotak berwarna merah ini. Mafakka, mafati'a, mazala, mabariha. Ini lafaz infakka, fati'a, zala sama bariha. Dia bisa beramal seperti amalnya karena kalau ada lafaz ataupun ada nafi yang mendahuluinya. Enggak harus bisa la ataupun nanti susunan yang lainnya. Intinya nanti bahwa lafaz infakka, fati'a, zala sama bariha, dia itu bisa beramal asalkan nanti ada nafi ataupun ada nahi yang mendahuluinya. Terserah bentuk nahi ataupun nafinya. Yang penting ada lafaz yang masuk dalam kategori nahi ataupun nafi yang mendahului lafaz infakka, bariha, fati'a sama zala tadi itu. Jelas insyaallah ya. Ini kok tahu-tahu langsung poin 8 sama 9 ini. Madama. Ini pembahasan urutannya beda ini, sebentar ya ikhwan. Nah. Coba kita buatkan untuk contoh lafaz infakka. Manfakka, mafati'a, mazala, mabariha, semua artinya sama. Apa itu? Artinya adalah senantiasa ataupun terus ataupun selalu. Ini adalah arti dari manfakka, artinya selalu juga. Mazala juga selalu juga. Mabari'a, mafati'a juga sama, artinya adalah selalu ataupun senantiasa. Contohnya apa? Misalnya manfakkal muallimuna al-mukramun. Manfakka al-muallimuna mukramun atau mukramin afan. Manfakkal muallimuna. Ini Allah alam nih kok enggak ada contohnya ini. Baik, kita bangun di sini manfakka. Iya, ini masih saudara-saudara kana wa akhwatuha. Tapi dia syaratnya harus jauh dari nafi ini. Nah, manfakka al-muallimuna mukramin. Para guru senantiasa dihormati. Ini tulisan berantakan. Dulu nggak pernah belajar khot, jadi tulisannya seadanya. Manfakkal muallimuna mukramin. Jadi para guru senantiasa dihormati. Kata al-muallimun, mereka ini, dia ini menjadi suatu isim dari kata infakka. Sedangkan mukramin, dia ini sebagai khobar dari kata infakka. Hukumnya dia apa? Tentunya dia adalah termasuk di antara saudaranya kana. Kalau ditanyakan apakah itu kata infakka dia telah memenuhi syarat untuk bisa dikategorikan sebagai khobarnya atau sebagai saudaranya kana, jawabannya adalah iya. Karena kenapa? Karena di situ kata infakka dia telah dahului oleh suatu nafi yang berupa kata ma di sini. Manfakka al-muallimuna mukramina.
Kata man fakka ini bisa antum gantikan lafadznya dengan mazala. Artinya sama juga, ataupun ma bariha, ataupun ma fati'a. Dari lafadz-lafadz ini dia artinya satu, cuma beda ungkapan. Dan syaratnya juga sama, harus didahului oleh nafi ataupun oleh nahi. Kemudian contoh berikutnya. Ini tadi berarti bariha, tinggal nanti antum gantikan lafadznya tadi itu. Nanti pengertiannya sama, nggak ada beda. Kemudian kita langsung kembali ke modul di situ. Ini lafadz madama. Dia ini juga bisa beramal sebagaimana amalnya kana kalau dia ini dahului oleh ma masdariyah. Ma masdariyah ini artinya kalau itu terjemahnya adalah selama ataupun selagi. Misalnya usalli madumtu hayya. Usalli madumtu hayya. Ana sholat selama ana hidup. Ada terjemahan kata ma di sana. Ma ini dikategorikan oleh para ulama ma yang ada pada kata dama untuk yang saudara termasuk saudaranya kana itu adalah ma masdariyah. Ma masdariyah. Kemudian itu ada contoh disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku ataupun diriku seorang yang diberkahi. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Di mana saja aku berada. Dan dia wa awsani bis salati, memerintahkanku untuk salat, waz zakati, dan juga mengeluarkan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Kata madumtu dia yang termasuk di antara saudaranya kana. Kalau saudaranya kana tentunya ada isim, ada khabarnya. Mana isimnya? Tentunya berupa dhamir ta itu. Dhamir ta. Madumtu berarti dia itu dalam mahal rafa sebagai isimnya madama. Kemudian hayyan dia ini sebagai khabarnya lafadz madama, yang tentunya dia hukum khabarnya madama itu adalah dibaca nasab. Begitupun untuk contoh yang ke-9 itu mabariha, mafati'a, mazala, mafati'a. Tadi itu artinya sama semuanya, yaitu senantiasa ataupun tetap ataupun terus-menerus ataupun selalu. Contohnya adalah qalu lan nabraha alai akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap ataupun senantiasa menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Kata nabraha ini dia adalah dari kata bariha. Bariha yang dahului oleh nafi, maka dia bisa beramal sebagai amalnya kana. Begitupun untuk lafadz yang seakar dengan kata bariha yang dahulu oleh nafi, maka dia pun bisa beramal sebagaimana amalnya kana. Lan nabraha dia adalah fi'il madhi dari kata bariha. Dia fi'il mudhari'nya ini. Fi'il madhinya adalah bariha, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yabrahu. Untuk mutakallim ma'al ghair ataupun untuk bentuk jama' adalah lan nabraha. Ada nabraha karena ada lan di depannya. Lan di situ itu dia termasuk dari lafadz yang menafikan ataupun termasuk yang menafikan. Itu huruf nafi mendahului kata nabraha. Maka dia sebagai ataupun sebagai bisa beramal termasuk amal sebagaimana amalnya kan lan nabraha. Mana isimnya? Isimnya tentunya adalah berupa dhamir mustatir wujuban, yaitu
yang ditakdirkan adalah lafaz nahnu. Nahnu dia itu sebagai isimnya, sedangkan akifina dia sebagai khobarnya. Akifina dia dibaca nasab, tandanya adalah huruf ya. Jadi intinya bahwa ada sebagian di antara saudara-saudaranya Kana, dia ini secara otomatis bisa beramal sebagaimana amalnya Kana tanpa ada suatu syarat yang mendahuluinya. Kemudian kelompok yang kedua adalah harus dahului oleh nafi ataupun oleh nahi, yaitu bariha, fati'a, zala, infakka tadi itu sudah. Kemudian yang terakhir adalah lafadz dama yang harus dahului oleh ma masdariyah. Sampai di situ sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Tafadhol. Ada 3 yang Ustaz. Nah. Yang pertama tadi kan tadi lu bilang akhwatuha ya Ustaz. Nah. Ya kenapa enggak ikhwanuha gitu. Terus yang kedua tadi yang surat Al-Kahfi itu tadi itu. Berarti tadi kaitannya sama waktu ya Ustaz, yang asbaha itu. Nah. Di apa namanya? Artinya enggak ada waktunya di situ. Iya, cuma jadinya pagi. Nah, nanti ke arah sana. Nah. Terus kemudian ini berarti fi'il semua ya Ustaz ya? Yang muncul di sini fi'il. Tapi kalau seandainya ada isim, nanti dimungkinkan misalnya lafaz karena kan dia punya isim fa'il berupa kain. Kalau seandainya ada pada suatu lafaz, maka nanti dia bisa beramal sebagai amalnya kana. Tapi rata-rata biasanya nanti yang muncul untuk kana ini itu adalah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar yang sering muncul nih. Tapi untuk penggunaan kana yang berupa isim fa'il, isim maf'ul, makunun ataupun kain ini sangat jarang. Nah, tapi kalau seandainya ada, maka nanti bisa beramal sebagai amalnya kana. Jelas? Itu huruf. Itu yang mana? Itu isim nanti dia. Karena pun ini dia fi'il, iya. Nah. Kainun isim fa'ilnya, mengikuti wazan fa'ilun. Jelas? Tadi pertanyaan pertama tadi apa antum? Kenapa akhwat? Oh, kenapa kok akhwat? Kenapa kok bukan ikhwatuha? Ikhwatuhu. Iya. Ini hanya perbedaan istilah saja. Apakah suatu lafaz itu nanti dikategorikan dia itu muzakkar ataukah dia itu muannats? Jelas ya? Di saat mungkin nanti dia dirujukkan kepada muannats, kan akhwatuha, berarti karena ini dianggap sebagai muannats karena ini. Kalau seandainya dianggap sebagai muzakkar, mungkin nanti diucapkan akhwatuhu. Tapi di sini dibilang adalah akhwatuha, berarti karena diperlakukan sebagai muannats. Ini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah suatu lafaz itu dia itu jenisnya laki-laki ataukah dia itu jenisnya perempuan. Kalau nanti jenisnya laki-laki, maka nanti penggunaannya, penakdirannya adalah lafzu kana, lafaz kana. Tetapi kalau nanti digunakan untuk muannats, maka nanti ada kalimatu kana. Jelas? Kalimatu kana. Kalau kalimatu kana berarti dia adalah muannats. Jelas ya, berarti akhwat kana akhwatuha, kana dan juga saudara-saudaranya kalimat kana. Jelas? Ha kembali ke lafaz kalimat kana. Iya, kalimat, kalau kalimat berarti kalimah berarti dia muannats. Jelas ya? Apakah ada nanti yang kana wa akhwatuhu? Ini belum pernah kita dapatkan. Tapi kalau seandainya kita mau menggunakan kemudian alasannya adalah kana itu muzakkar, enggak jadi masalah. Enggak dosa insyaallah. Tapi enggak umum ini. Kita mengikuti yang biasa dipakai oleh ulama-ulama nahwu. Jelas? Insyaallah. Jadi nanti perbedaannya bisa kalau muzakkar kita anggap bahwa nanti adalah lafzu kana. Kalau muannats adalah kalimah kana. Jelas? Allah, tafadhal. Maksudnya kalimat kana wa akhwatuha ini apakah nanti dia mabni Ustaz? Memang harus kayak gitu atau bisa berubah sesuai dengan Ustaz? Iya, nanti untuk kana sendiri kalau yang kita gunakan ataupun yang kita baca dalam suatu kitab yang mau kita i'rabin ataupun yang kita baca, itu yang digunakan adalah redaksi dari lafaz kana. Maka kita lihat dari segi mafi'il madhinya ini. Kalau nanti yakunu, maka nanti kita lihat dari segi fi'il mudhari'nya. Kalau nanti kita lihat dari segi model pembahasannya begitu, otomatis untuk lafaz kana
dia tentunya dia adalah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dia ini adalah selalu dalam kondisi mabni. Jelas? Kecuali mungkin nanti yang karena kemudian di mudhari'-nya menjadi lafadz yakunu, maka dia nanti mu'rab selama tidak bertemu dengan nun taukid ataupun nun jamak niswah. Ini pembahasan belum kita bahas. Sehingga kalau sebagian di antara antum mungkin belum nyambung, nggak usah dipusingkan saat ini. Makanya tadi pikiran kalimat asbahna wa asbahal. Iya. Nanti ada sebagian, ini kan istilahnya karena yang naqis ini. Karena yang naqis. Yang modelnya bagaimana? Dia punya isim, dia punya khobarnya. Kalau khobarnya nggak disebutkan, maka nanti dia akan kurang dari segi pemahamannya. Akan kurang dari segi susunannya, belum bisa dipaham secara sempurna. Karena kenapa? Karena khobar yang mesti disebutkan tapi ternyata nggak disebutkan. Yang jenis semacam ini disebut sebagai kana yang naqis. Ada nanti modelnya yang kana yang tammah, yang dia sudah sempurna walaupun nggak ada khobarnya. Termasuk asbahna wa asbahal mulku lillah. Termasuk lagi misalnya adalah fa in kana dzu usratin fanadhirun ila maisarah. Dia nggak ada khobarnya. Jelas? Nah. Allahu a'lam. Ada yang lain ya ikhwah? Yang online ini ada yang nanya atau nggak ada? Bentar sedikit ada. Nggih, monggo. Itu yang bariha kan bisa diganti dengan lan kan untuk mustakbalnya. Iya. Itu yang ada mama semua itu bisa diganti dengan lan nggak Tad? Dari infaqo. Oh iya, perhatikan. Ya, ini nanti kaitannya dengan fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Aturannya. Kalau nanti misalnya bariha ini nanti dia muncul dalam bentuk fi'il mudhari', maka boleh menggunakan lan, boleh menggunakan menggunakan lafaz-lafaz nahi yang lain, lafaz-lafaz nafi yang lainnya. Misalkan bukan suatu Al-Qur'an mana berahu. Nggak jadi masalah. Mana berahu. Jelas? Berhubung Al-Quran maka lan nabroha tadi yang kita pakai di sini tadi ini. Jelas? Satu poin ini. Kemudian kalau aturannya adalah kaitan masalah fi'il madhi fi'il mudhari', maka lan ini dia nggak boleh mendahului fi'il madhi. Karena lan dia itu menjadi suatu ciri dari fi'il mudhari'. Jelas insyaallah? Pak Zulfan? Tad, maksud Anda bisa diganti fi'il mudhari' semua Tad kalau sesuai dengan keinginan Tad yang lainnya. Yang gimana maksudnya nih? Contohnya yang Fatihah, madama kita bisa diganti dengan lan nggak, tapi diganti mudhari. Jadi ma zala yazalu, ma azalu itu. Iya, lan azalu. Itu boleh. Lan azala qa'iman. Misalnya bilang lan azala qa'iman. Ana senantiasa berdiri nih. Huna. Lan azala qa'iman qabla maji'ak. Ana selalu senantiasa berdiri di sini sebelum kedatangan ente. Segera permisalan. Nggak jadi masalah. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'nya. Cuma nanti untuk masalah zala, bariha, fatiha, infakka ini dia hanya istilahnya dalam mempunyai suatu tasarrufan naqisan. Bisa ditasrifi, cuma tasrifannya naqis, kurang ini. Cuma ada fi'il madhi sama fi'il mudhari'nya. Ada yang tasrifannya perubahannya sempurna, yaitu fi'il madhi berupa lafadz kana dan seterusnya. Jelas insyaallah? Jadi isim zalanya hilang tadi ya? Nggak berupa isim zala, khobar zala lagi kalau dirubah gitu Tad? Kalau misalkan Anda bilang begini, lan azala qa'iman, maka azala nanti isimnya berupa dhamir mustatir taqdiruhu ana, sedangkan yang qa'iman dia sebagai khobarnya. Masih ada? Jelas? Nam Tad, fahim tu, syukran Tad. Alhamdulillah. Tadi ini ya ikhwah, ada pembahasan yang nggak masuk di modul, cuman dibahas oleh para ulama-ulama yang lainnya. Dan nggak terlalu penting untuk dibahas sehingga nggak ana masukkan di pembahasan angkatan antum ini. Sebelumnya juga nggak kita masukkan dalam modul. Pembahasan masalah apa? Pembahasan masalah bahwa ini kana wa akhwatuha nanti ada 3 kategori ini. Dari segi apa? Yang pertama adalah dari segi ada sebagian di antara mereka dia nggak ada pentasrifannya, hanya menetapi satu keadaan saja, yaitu lafadz laisa itu saja, nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amarnya, nggak ada fi'il isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, nggak ada laisa yulaisu laisan itu nggak ada. Ini yang disebut sebagai fi'il jamid.
Kemudian kategori yang kedua adalah yang dia ini ditasrif secara sempurna. Apa itu? Yaitu lafadz kana. Kana, yakunu, kaunan, kemudian kain, kemudian makunun, kemudian fi'il amarnya adalah kun. Kemudian ada yang ditasrif perubahannya adalah yang kurang, nggak sempurna sebagai lafadz kana. Yang ada hanya fi'il mudhari' sama fi'il madhinya saja, yaitu lafadz dama, termasuk lafadz zala, fatiyah, infaka tadi itu. Jelas? Jelas insyaallah Pak Zulfan tadi? Ini pengembangan dari pertanyaan antum. Silakan yang lain ya, barangkali ada pertanyaan sebelum kita latihan insyaallah. Oh, ana baru baca Afan Pak Pahlevi. Belum di-share tadi ini insyaallah. Qadarullah. Baru baca pesan dari antum nih. Naam. Sekarang di-share nih. Jadi kalau susunan tanah itu harus dihukumi sebagai apa? Mubtada khobar ya? Yang mana itu? Sorry, isim. Kalau tanah itu enggak kalau misalnya di i'rab jatuhnya bukan fi'il. Bukan mubtada sama khobar. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya namanya isim ana dan khobar kana gitu ya. Iya, bukan mubtada khobar lagi, bukan. Bukan. Nah, jadi naam. Dan tidak dihukumi sebagai fi'il gitu. Yang mana fi'ilnya? Kananya fi'il. Coba sebentar. Yang pertama, ini adalah tadi pertanyaan antum. Jadi kalau misalnya ada suatu lafadz yang asalnya dia mubtada sama khobar, kemudian sudah ada kana, maka nanti kita nyebutnya adalah isim kana dan juga khobar kana. Jelas ya? Berarti mubtada sama khobar sudah kita hilangkan. Pasangan mereka sudah kita hilangkan. Diganti dengan susunan yang baru, isim kana sama khobar kana. Thaib. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah ini untuk fi'ilnya sendiri, untuk lafadz kana sendiri. Setelah dia itu berada pada suatu susunan mubtada sama khobar, misalnya kana zaidun qa'iman. Apakah kana ini tetap fi'il atau bagaimana gitu maksudnya? Begitu maksudnya? Iya, perhatikan. Nanti untuk kana itu dia adalah saat kita mengirobinya adalah kana fi'il madhi naqis. Fi'il madhi yang naqis. Naqis itu bagaimana tadi itu? Tidak sempurna kecuali dia ada khobarnya. Jelas ya? Pengirobannya fi'il madhi yang naqis. Mabniun al-fathi. Dia dimabnikan fathah. Karena kana huruf terakhir di fathah difathahkan. Jelas ya? Jadi dia ini tetap masih berupa fi'il. Cuman nanti kalau fi'ilnya itu adalah semisal kata jalasa ataupun qoma yang artinya telah berdiri ataupun dakhala yang telah masuk, maka kita bilang kalau ada isim yang dibaca rafa setelahnya, dia sebagai fa'ilnya. Cuman kalau kana, walaupun toh dia ini adalah karim fi'il, tapi dia nggak punya fa'il secara penyebutan, tapi dia punya isim. Realitanya lafadz yang menjadi isimnya kana dia itu adalah fa'il dari lafadz yang lain. Jelasnya hanya penyebutan saja. Itu yang dipakai oleh ulama-ulama nahwu. Silahkan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, insya Allah kita latihan insya Allah. Oh iya, yang laisa ini dia nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amarnya. Laisa ya laisa aja. Nanti perubahan ke arah samping itu nggak ada. Maksudnya perubahan ke arah samping istilahnya lama sorof itu adalah istilahi. Sebentar. Kalau matinya ini bisa ya? Iya, sebentar coba. Ini yang bawa kitab ini apa tasrifah amsilah tasrifiyah bisa dipakai mana ini kemarin? Kayaknya sudah ana masukkan deh, enggak ada ini. Oh ini dia. Nah, perhatikan. Kita perhatikan ini ada istilah tasrif istilahi. Ini ada istilah tasrif istilah istilahi. Nanti ngurutannya ke samping ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, ada fi'il amar. Ini ke arah samping. Kalau perubahan ke arah samping ini disebut istilahi ini. Kalau nanti perubahannya ke arah ke bawah, hanya ada satu kata saja. Misalnya dibahas adalah fi'il madhi saja.
maka nanti itu disebut sebagai perubahan-perubahan yang ada pada fi'il madhi dari lafaz laisa kemudian laisa, laisu, laisat. Ini adalah perubahan secara lughawi. Coba kita perhatikan. Ini yang perubahan lughawi, tasrif al-lughawi ini. Nah. Ini tasrif al-lughawi. Kalau yang dibahas fi'il madhi hanya fi'il madhi saja, dari perubahan-perubahannya macam-macamnya maka lughawi. Kalau nanti perubahannya itu kok dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, isim zaman, isim makan, itu nanti disebut istilah-istilah. Kita perhatikan ini. Ini fa'ala, fa'alu. Berarti ini semua fi'il madhi, ini hanya bedanya adalah dari segi jumlah fa'ilnya. Jumlah fa'ilnya. Kalau laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ini nanti ini pun termasuk adalah tasrif lughawi. Lughawi. Jelas ya? Kalau tadi itu dibilang bahwa laisa itu disebut sebagai fi'il jamid, itu adalah dari segi istilahinya. Karena nggak ada bentuk fi'il mudhari dari kata laisa. Laisa, yulaisu, laisan, nggak ada. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Kita carikan contoh insyaallah. Kita mau latihan. Kenapa? Iya, yang terlalu jauh nggak usah antum pusingkan. Yang penting tadi ini intinya di modul tadi itu adalah ada saudara-saudaranya kana, dia bisa beramal sebagaimana amalnya kana, merofakkan isim serta menasabkan khobarnya. Itu antum paham insyaallah? Mudah ya? Alhamdulillah. Yang penting intinya di situ. Untuk yang lain, masalah jamid, masalah tasrif-tasrifan nggak usah antum pusingkan. Belum waktunya. Belum waktunya makan sambal. Nah, bertahap insyaallah. Kalau yang pusing itu ilmunya masuk sampai. Kita carikan contoh insyaallah. Iya, kalau pakai lagu cepet ngafal. Tasrif. Saya pesantren dulu. Ini tasrif. Ada kayak lagu. Pokoknya macam-macam kayak lagu-lagu yang sekarang juga menjadi tasrif. Ini juga kayak Ini surat Al-Hijr ayat 42. Al-Hijr ayat 42. Nanti jangan lupa sebagai pendahuluan untuk ngerjakan soal ini. Nanti ada pembahasan tentang masalah khobar, macam-macam khobar yang ada pada lafadz kana wa akhwatuha, itu juga ada di dalam pembahasan khobar yang ada, macam khobar yang ada di mubtada sama khobar, pembahasan bab sana. Ada khobar mufrad, ada khobar syibul jumlah, ada khobar jumlah ismiyah, fi'liyah, ada khobar apa. Itu di dalam pembahasan kana wa akhwatu pun sama. Ada yang nanti khobarnya khobar mufrad, ada khobarnya khobar yang ghair mufrad.
Ada ngaji dah? Ngaji bang. Nak kasih kesempatan insyaallah sekitar 10 menit. Tadi Ustaz bilang kalau ya itu termasuk tanda langsung sih. Iya, ya termasuk tanda nasab. Ada. Nah, dalam jam mudzakkar salim sama isim tasniyah. Ikhwan yang online kelihatan ini yang Nasir? Kelihatan Ustaz, alhamdulillah. Allah ibarik. Oh iya iya. Kan ada Oh gimana ya? ini apa tuh? Kalau ini kan Iya iya. tasawuf itu korban. Dibalik masukkan yang ada Bukan itu. Maksudnya sini Maisa. Karena langkah lainnya tuh seribu jumlah, hanya dia bisa di depan dua tuh. Makanya tadi Ustaz bilang ada kita bisa program Korbannya malah kalau itu iya jadinya punya teman di sini. Istri Maisa. Korban ini apa istilahnya? Wis, siapa ini? Di kamu saling kamu. Ini mana itu kan? Apa? Sabuk. Tapi nggak tahu. Tapi mana? Apa bisa nggak bisa lihat apa? Itu di grup itu ada. Hah? Iya. Ada doang kan? Iya. Ada justru Karena kan kita tuh. cuma jumlah kan Ini tidak enak. harus bisa diduluin. Enak masih saya.
kemarin satu anak masih bisa naik masih dia jarang bayar dia nggak mau agak sekali Karena kalau persoalannya jauhan ya. Iya, soalnya nyambung itu lah kayak apa lain salah ke sultan ina ibadah sultan kan
Bacang. 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 Ba. Selesai. Polisi. Oh, luar biasa ini. Ada tentara ya. Tentara satunya. Ya. Mau upacara ya. Assalamualaikum. Polisinya kurus-kurus. Kan baru masuk gue. Ada kalau ada itu. Lama, udah mau ke situ. Soalnya jarang latihan. Soalnya jarang disapin. Sama kayak ini pelatih apa? Pelatih bela diri. Kadang yang itunya guru-gurunya udah pada gemuk-gemuk ya. Bismillah, kita mulai. Coba antum dulu akhi. Inna ibadi, ini belum masuk ke pembahasan aslinya. Cuma inna ini isim fi'il huruf. Itu masuk ke sama kayak kana kayak seperti inna wa akhwatuha inna fil seperti. Iya, nanti yang benar nanti pembahasannya ada pembahasan khusus untuk inna wa akhwatuha. Yang sampai saat ini berarti ini inna kira-kira isim fi'il huruf dia ini. Inna kalau dilihat secara sih huruf kayak satu ya. Sepertinya dia ini huruf nih. Cuma nanti para ulama nahwu mereka mengatakan bahwa inna ini termasuk huruf yang menyerupai fi'il. Nah, huruf yang menyerupai fi'il. Nah. Kemudian kata ibadi antum akhi, isim fi'il huruf. Naam. Isim sahih, dia adalah kalimat isim. Ini kira-kira kalimat isim ini ibadi ini kira-kira berapa kata ini? 1 atau 2? 2, sahih dia ada 2 kata. Yang pertama ibad, yang kedua ya-nya ini. Naam. Ahsanta, Allah barik fik. Kemudian yang online coba akhfarih. Lafaz laisa ini ada pembahasan atau belum? Akhfarih. Salam. Ya, ini laisa ini ada pembahasan atau belum? Sudah Ustaz. Sudah. Ini pembahasan masalah apa ini kira-kira? Kana wa akhwatuha. Aywa, kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha berarti dia amalnya apa, akhi? Merafakan isim. Kemudian Menasabkan khobar. iya, merafakan isim serta menasabkan khobar. Tadi berdasarkan yang kita bahas, lafadz laisa ini dia kategorinya masuk bisa ditasrif atau nggak bisa ditasrif? Ada perubahan atau nggak ada? Ustaz, Untuk lafadz laisa ini, menurut pembahasan yang telah kita sampaikan, ini laisa termasuk lafadz yang bisa ada tasrifannya atau nggak ada? afan putus-putus Ustaz. Putus-putus? Putus-putus. Allah alam nih, apakah yang lambat di ana atau di antum ini? Coba kita sekali lagi pertanyaannya. Ini lafadz laisa termasuk saudaranya kana. Dia ini bisa ditasrifi ataukah nggak bisa tasrifan?
Aduh, skip dulu Ustaz. Skip Putus-putus. dulu. Tayyib, yang tanpa sinyal nih. Antum. Putus Ustaz, putus. Iya, ini yang nggak bisa ditasrif. Pak Zulfan, tes. Halo Pak Zulfan. Putus Ustaz. Oh. Ada Pak Yusuf ini masih on ini suaranya. Suara yang Anda sampaikan jelas atau nggak jelas? Sudah Ustaz, sekarang sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, tadi ini kata Anur bahwa lafadz laisa ini nggak bisa ditasrifi. Tadi ini kalau istilah lain disebut apa Pak Zulfan? Isim apa gitu, nama itu fi'il apa gitu? Yang nggak bisa ditasrifi, nggak ada tasrifannya? Isim jamid Ustaz. Iya, yang untuk laisa ini isim atau fi'il? Ini fi'il madi Ustaz. Iya maksudnya fi'il jamid atau isim jamid? Ini fi'il jamid lah. Iya. Ini fi'il jamid. Nanti perlu ada perbedaan antara isim jamid sama fi'il jamid. Kalau nanti isim jamid nanti berkaitan kebalikan dengan isim yang mustaq yang diambil dari kata yang lain. Kalau yang fi'il jamid ini masalah tasrifannya nanti. Sama-sama jamid cuma nanti pembicaraannya berbeda. Ahsan Allah ibarik fik. Ini dia fi'il jamid termasuk saudaranya kana wa akhwatuha. Pak Ilham sekarang. Tolong antum carikan mana isimnya ini. Tes Pak Ilham putus. Siap Ustaz. Afwan tadi agak kurang jelas suaranya Ustaz. Allah ibarik. Oh berarti yang masalah ini sinyal aneh ini. Bisa diulang Ustaz, afwan. Ini laisa tadi kata Akh Farih, dia termasuk saudaranya kana. Tolong antum carikan mana isimnya. Isimnya Laka Ustadz ya kayaknya ya. Laki, yakin? Ini kalau dari segi terjemahannya ya, tidak ada kekuasaan bagimu. Tidak ada kekuasaan bagimu. Ini yang nggak ada apa ini? Karena dia sebagai isimnya nanti. Oh, sultanun itu Ustaz ya? Iya, sultan. Sultan dia ini sebagai isimnya. Iya, sultanun, Masya Allah. Nah, kenapa kok Ana mengatakan bahwa apa namanya ini terjemahan ini bisa membantu? Karena memang kadang-kadang bisa membantu. Jadi yang dinafikan ini kan adalah kata sultan. Coba begini. Kalau misalnya Ana bilang begini, lasta mujtahidan. Lasta mujtahidan. Ana bilang ke Zaid, ente lasta mujtahidan, ente enggak tekun ente. Ataupun misalnya laisa Zaidun. Assalamualaikum. Laisa Zaidun mujtahidan. Zaid bukan orang yang tekun. Berarti yang dinafikan siapa? Zaid. Kalau lasta mustahidan yang dinafikan siapa? Yang dinafikan inilah yang sebagai isimnya. Kalau kita bicara masalah lafadz laisa. Berarti untuk laisa laka alaihim sultanun yang dinafikan apa di sini? Kekuasaan. Berarti adalah kata sultan. Sehingga di sini kata sultan dia sebagai isimnya kata laisa. Oleh karena itu kata sultanun dia ini dibaca rafa. Ahsan Allah yubarifik. Kemudian berikutnya antum ahnur. Tolong antum carikan apanya kira-kira? Terserah antum Ustaz. Ente nanya. Kira-kira nyari apa yang ini? Isimnya udah, kira-kira perlu apa? Khobar. Nggak sengaja.
Nyari khobarnya, antum tolong cariin khobarnya mana kira-kira. Ini tadi yang sampaikan sebelum ana nge-share tadi ini nge-share latihan. Bahwa pembahasan khobar yang ada di mubtada dan juga khobarnya, pembagiannya ada di dalam masalah khobarnya kana juga dan juga akhwat-akhwatnya. Kira-kira ini khobarnya mana kira-kira, akhi? Gak ngerti belum? Tayyib. Antum? Laka. Berarti ini kalau khobarnya berupa lafadz laka, kira-kira termasuk khobar apa ini? Jumlah ismiyah, yakin? Syibu jumlah. Sahih, karena berupa jar majrur. Naam. Berarti semisal Zaidun fil masjidi. Zaid itu berada di masjid. Fil masjidi dia sebagai khobarnya kata Zaidun. Jelas insyaallah. Jadi ini khobar dari lafadz laisa yang termasuk dalam kategori khobar syibu jumlah. Khobar syibu jumlah. Naam. Kemudian lafadz alaihim antum. Berapa kata ini? Dua kata. Yang pertama iya, ala sama samahim. Ahsan. Ala samahim. Kemudian tadi sultan sudah, kemudian lafadz illah. Antum? Isim fi'il huruf illah. Huruf? Nanti huruf apa kalian? Ini belum dibahas. Nanti pembahasan masalah istisna. Ini harful istisna. Yaitu lafadz yang digunakan untuk mengecualikan. Nah, istisna. Kemudian manittaba'aka. Coba Pak Zulfan. Man ini isim fil huruf. Isim dan Isim sahih, dia adalah kalimat isim. Ini kira-kira isim apa ini? isim mausul dan Nah, nanti dia masuk dalam kategori isim mausul. Ya teman-teman yang baru ikut nggak usah dipusing masalah ini. Yang penting atau tulis saja untuk masa pemahaman nanti sambil menyusul insyaallah. Kemudian ittaba'aka. Coba antum lagi. Berapa kata ini? Dua kata. Yang pertama ittaba'a, kemudian sama kaf. Naam. Ittaba'a sendiri ini isim fi'il huruf. Fi'il amr yakin, kalau fi'il amr ittabi' nanti. Naam. Kalau ini apa kira-kira ini? Ini taba'aka yang mengikutimu. Mengikuti. Isim fi'il huruf tuh. Iya, dia adalah kalimat fi'il. Ahsan. Dia adalah kalimat kan fi'il. Kemudian kaf antum arhan. Isim fi'il huruf kaf. Ka. Taba'aka. Isim, ahsan, tadi adalah kalimat isim. Isim apa namanya? Isim dhamir, ahsan, ataupun kata ganti. Kemudian minal ghawin. Antum an-nur. Minal. Ini isim fil huruf kata mina. Huruf? Huruf apa ini? Pernah dibahas belum? Udah? Atau belum? Udah? Ahsan udah. Kira-kira huruf apa nih? Udah bahas? Lupa? Yakin? Kalau misalnya min pernah dibahas? Iya, huruf apa namanya? Yakin? Lupa dikit atau lupa banyak? Antum? Harfu jar. Iya, dia adalah huruf jar. Kalau ditanyakan itu kok mina, kok bukan min? Antum? Kok bukan min? Iya, karena ada al di depannya. Sukun bertemu dengan sukun asalnya adalah min sama al-ghawin, sehingga kemudian diberikan suatu harokat. Kalau nggak diberi harokat maka nanti lamnya nggak bisa dibaca. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Berarti ini kata al-ghawin. Coba Yusuf. Yusuf tes
Ya Ustaz. Itu al-ghawin isim fil huruf akhi. Al-ghawin. Naam. Fi'il Pak Ustaz. Fi'il yakin? Ya. Ini artinya orang-orang yang sesat. Oh. Itu apa namanya? Isim. Isim. Tahu isim dari mana ini akhi? Dari al-ghawin itu kan orang-orang. Dari segi makna. Iya, dari segi makna. Ada ma'alnya juga. Iya, ahsanta. Ada makna dan juga ada dari segi lahiriah berupa adanya al. Sehingga dia adalah kalimat isim. Ahsan. Antum, Bima, terakhir ini. Ini al-ghawin, dia ini kira-kira dalam kondisi rafa, nasab ataukah jar? Jar. Kenapa kok dibaca jar? Iya, ada huruf jar yang berupa min. Untuk teman-teman, kalau misalnya bertanya, teman-teman yang baru misalnya bertanya, itu katanya jar tapi kok dibaca al-ghawina, maka nanti jarnya bukan dari fathah, bukan tanda fathah, tapi adalah berupa huruf ya di sini. Nah, berupa huruf ya karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah. Mana ya? Makasrah. Maksudnya bukan tanda jar yang berupa kasrah. Nah. Ahsan. Bukan tanda jar berupa kasrah tapi adalah tanda jar yang berupa huruf ya. Kira yang gowir, yang terakhir yang al-gowi, minal gowi. Bukan Ustaz. Yang digowi huruf wawunya anda kira kan kasrah biasa. Oh, bukan. Nanti tanda jarnya adalah adanya huruf ya yang ada di situ itu. Nanti pembicaraannya adalah di saat nanti jam mudzakkar salim. Semisal lafaz yang semacam ini, semisal al-muslimin, semisal al-aswaimin, aswaimina itu nanti tanda jarnya adalah berupa ya, bukan berupa kasrah. Jelas insyaallah. Tadi yang pertama inna itu kan dia tanda nasab. Yang terakhir tanda kasrah di sini dia enggak bingung. Ibadi itu kan tanda nasabnya inna ya. Oh, bukan. Nanti kan ini berkaitan tentang masalah bahwa suatu lafaz apapun dia, khususnya kalimat isim, di saat dia bergabung dengan disambung dengan ya mutakallim, maka apapun dia keadaannya harus dikasrohkan sebelumnya. Walaupun dia sebagai isimnya inna, walaupun dia nanti misalnya sebagai mubtada, maka tetap ibadi saja. Terus kalau misalnya ditanyakan kenapa kok nggak ditampakkan? Karena tempatnya fathah itu ditempati oleh harokat untuk menyesuaikan ya mutakallim. Ini yang disebut sebagai istiwa'ul mahalli bi harokatil munasabah. Karena tempatnya misalkan ibadi ini, kalau seandainya depannya ada inna kan seharusnya ibadah nih. Seharusnya ibadah, tapi berhubung kata ibad dia bersambung dengan mutakallim sehingga tempatnya kasroh tersebut, tempatnya fathah ditempati oleh pencocokan haruf kasroh untuk mencocokkan huruf ya mutakallim. Jelas? Lafaz mutakallim. Allah tafadhal. Khobar inanya mana? Tadi belum disebutkan. Udah antum sekarang. Belum. Tadi kelupaan. Sila. Coba. Coba. Tadi Sultan sudah membahas masalah Laisa. Coba Pak Ilham, antum tahu? Ada yang ngasih tugas terakhir nih. Tadi ketinggalan dibahas. Kira-kira khobarnya inna mana itu? Yang mana Ustaz ya? Yang inna ibadi laisa laka alaihi. Ibadi itu Ustaz ya? Iya, kira-kira isimnya khobarnya mana? Laisa. Iya, nanti laisa itu dia khobarnya. Jadi khobarnya lafad inna ibadi itu adalah lafad laisa laka. Lafad laisa itu dia sebagai khobarnya lafad inna. Nah, khobarnya lafad inna berlaisa. Jadi sebetulnya itu ininya susunannya gini ya, lafaz sultanun laisa sultanun laka gitu ya. Iya, kalau seandainya Al-Qur'an kita putar-putar terserah. Jelas ya, sehingga nanti kalau seandainya ini adalah Al-Qur'an kemudian kita bilang seandainya bukan Al-Qur'an maka nanti laisa sultanun laka alaihim. Nah. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Ini kan menyangkut masalah setan. Kalau seandainya ada kita diajak setan untuk berbuat maksiat, kalau seandainya kita menentang dia, kita nggak mungkin ditempeleng oleh setan. Ditempeleng nggak kita? Nggak akan ditempeleng nggak akan dipenjara juga. Sehingga setan sebenarnya dia lemah ini, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain kita.
Diludahin juga enggak. Berarti itu Tafadhol. kalau ibaratnya mubtada khabar tuh inna ibadi itu mubtadanya Ustaz. Laisa laka itu khabarnya gitu Ustaz. Iya, bukan, nanti kalau seandainya nggak ada inna, sebelum misalnya ada inna, seandainya bukan Al-Qur'an, kita mengatakan ibadi laisa laka. Tapi kalau dalam Alim sultan. kayak jumlah fi'liyah gitu ya Ustaz, karena laisa itu Ustaz. Laisa jadi khabarnya. Nanti dia khobar jumlah fi'liyah. Iya. Nah, khobar jumlah fi'liyah karena lafaz laisa tadi dia adalah kalimat fi'il. Jelas? Nanti ada laisa, dia isimnya tadi, isimnya sudah. Sultan tadi sudah. Ada yang lain ya, ikhwah? Jelas insyaallah ya? Kalau sudah dan juga jelas, insyaallah kita cukup sekian. Jangan sampai rupa murojaah ya, ikhwah, murojaah. Diulang-ulang lagi rekaman-rekamannya, diulang lagi, mungkin ada sebagian yang ketinggalan insyaallah. Semoga Allah mudahkan, termasuk yang kemarin program belum jalan, menghafalin kosakata. Insyaallah tambah setiap hari satu kata insyaallah bermanfaat untuk antum. Insyaallah. Kita cukup sekian insyaallah ya ikhwah untuk pertemuan ini dan dua kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Syukran Ustaz. Insyaallah wa iyyakum insyaallah.